بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين, ikhwati segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali selaku hamba Allah yang beriman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barakah ini, di hari Jumat, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram 1443 Hijriah. Kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di masjid kita tercinta ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas, dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, yaitu majlis ilmu dan halaqah ilmiah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikannya kelak sebagai investasi tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa hadis yang merupakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menjaga diri dari dorongan syahwat. Hadis-hadis ini insyaallah sebagai pengingat jemaah sekalian untuk kita semua agar kita selalu terhindar dari bujuk rayu hawa nafsu kita, dari dorongan syahwat kita yang buahnya nanti sangat pahit, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang membiarkan nafsunya liar tanpa kendali, tanpa bimbingan agama, ya. Allah ancam dengan nerakanya, ya. Allah ancam dengan nerakanya. Karena itu jemaah sekalian, kita akan berbicara beberapa menit ke depan insyaallah terkait, ya, beberapa ayat, beberapa hadis yang berbicara tentang pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi kalau kita memperhatikan lingkungan kita saat ini, ya, atau melihat di sekitar kita, begitu banyak sekali sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada hawa nafsu, menjerumuskan kita kepada syahwat yang Allah murkai. Karena syahwat itu ada yang terpuji, Pak. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Syahwat yang terpuji ketika syahwat itu, ya, kita arahkan kepada yang halal, lagi baik, maka syahwat itu jadi terpuji. Syahwat itu kan maknanya keinginan, dorongan, ya. Jadi kalau keinginan itu diarahkan kepada kebaikan, maka akan berbuah pahala. Ya. Contohnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syahwat seorang suami kepada istrinya. Ya, itu syahwat.
Tetapi jamaah sekalian, syahwat seperti ini berbuah pahala, berbuah kebaikan. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, jika seorang suami dia menyuapi istrinya, apakah dia mendapatkan pahala?" Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ya Rasulullah, jika seorang suami meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang halal, apakah dia mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, "Wahai fulan," kata Nabi, "bagaimana menurutmu kalau seseorang meletakkan syahwatnya kepada kemurkaan Allah, sesuatu yang Allah benci, apakah dia dapat dosa?" Sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Demikian juga ketika dia letakkan syahwatnya kepada yang halal, maka dia dapat pahala." Maka dia dapat pahala. Jadi mendatangi istri, jemaah sekalian, yang halal bagi kita dapat pahala. Demikian sebaliknya, mendatangi syahwat yang tidak halal juga mendapatkan dosa dan murka Allah Jalla wa'ala. Karena itu jamaah sekalian, memerangi syahwat yang batil, memerangi syahwat yang buruk, yang dimurkai Allah adalah jihad bagi seorang muslim. Jihad bagi kita seorang muslim, jamaah sekalian. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Padahal Rasulullah saat itu, Bapak Ibu, baru usai dari perang Badar. Dan kita ketahui perang Badar itu adalah perang terbesar dalam Islam. Perang yang sangat besar. Karena tidak sebanding antara jumlah kaum muslimin dengan kaum kufar. Dan itu perang pertama yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umat Islam saat itu hanya 300 tentara. Sementara kaum musyrikin jumlahnya 1000. Jadi 300 melawan 1000 jamaah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ketika kaum muslimin sedang berpuasa, mereka berperang. Setelah usai perang Badar dan kaum muslimin meraih kemenangan, Rasulullah bersabda, kita kembali dari perang kecil, jihad kecil, menuju kepada jihad besar. Para sahabat bertanya, apa makna jihad besar di situ? Beliau mengatakan, yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia dikatakan jihad besar? Padahal tidak sebanding dengan perang Badar. Jawabannya jamaah sekalian, karena jihad di medan perang itu datangnya sewaktu-waktu saja. Tidak setiap saat. Sewaktu-waktu. Ketika diperlukan perang untuk mempertahankan agama, mempertahankan harga diri, mempertahankan teritorial wilayah yang menjadi milik kita. Tapi kalau melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu, itu sepanjang masa, setiap saat, jemaah. Dan musuh berupa hawa nafsu yang buruk ini bisa datang dari dalam diri kita, jemaah, dan bisa juga datang dari luar.
Maka pertempuran melawan hawa nafsu ini berat, sangat amat berat. Terutama sekali nafsu yang datang dari diri kita sendiri. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa ala ya memberikan pujian yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu mempertahankan menahan hawa nafsunya. Allah berikan pujian yang sangat tinggi. Dan sebaliknya Allah mencela dengan celaan yang buruk orang-orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu. Ini jemaah sekalian rahmati Allah, terdapat di dalam surah An-Nazi'at ya, ayat 40. Terdapat dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas. Ini ayat 39-nya. Barang siapa yang melampaui batas, atau adapun orang-orang yang melampaui batas, ya, kemudian mengikuti syahwatnya dan memperturutkan hawa nafsunya, mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Di situ ada 3 jemaah sekalian, ciri orang-orang yang diancam dengan neraka jahim. Yang pertama, tagha. Tagha itu melampaui batas, berbuat zalim, tidak berlaku adil, merampas hak orang lain, memakan harta benda orang lain. Jemaah sekalian ya, berlaku zalim, melampaui batas. Ini biasanya dilakoni oleh para pemimpin, Pak. Oleh para pemimpin negara. Atau oleh raja-raja yang berkuasa. Bisa juga oleh para suami, Pak, ya. Ini hati-hati kita. Bisa juga oleh para suami. Bisa oleh orang tua. Ya, jemaah sekalian, melampaui batas. Bisa juga makna melampaui batas itu apa? Menerjang larangan Allah yang sudah jelas. Misalnya Allah larang kita dari minum minuman keras tapi kita lakukan. Nah, itu melampaui batas. Allah larang kita dari zina tapi kita dekati, itu melampaui batas. Allah larang kita berbuat zalim tapi kita lakukan, maka itu melampaui batas. Yang rahmati Allah. Ini yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, kata Allah, wa atharal hayatid dunya. Ya, atharal hayatid dunya. Fa amma man tagha wa atharal hayatid dunya, yaitu mengutamakan kepentingan dunia dari kepentingan akhiratnya. Jadi di depan dia ini ada 2 pilihan. Ada dunia, ada akhirat. Ada baik, ada buruk. Ada terpuji, ada tercela. Ada yang merupakan hak dia, ada hak orang lain. Tetapi dia lebih memilih dunia daripada akhirat. Lebih memilih yang buruk daripada yang baik. Jemaah sekalian, lebih memilih yang syubhat daripada yang halal. Bahkan yang lebih parah itu lebih memilih yang haram daripada yang halal. Yang syubhat saja tidak boleh, haram, apalagi yang haram jelas-jelas jemaah. Maka kata Allah, orang yang seperti ini ancamannya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat kembalinya.
Neraka Jahim itu neraka yang keberapa, Pak? Tingkatannya yang keberapa itu? Neraka Jahim itu tingkatan yang kedua setelah Jahannam. Ya. Jadi Jahannam yang paling bawah, kemudian di atas Jahannam ada Jahim. Ya, jemaah sekalian. Jadi inilah ancaman bagi yang memperturutkan hawa nafsu. Sebaliknya, Allah memuji dengan pujian yang sangat luar biasa kepada mereka yang mampu menahan dorongannya ini, lalu diarahkan kepada ketaatan. Kata Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang senantiasa dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, yang di dalam hatinya ada rasa takut untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, takut dia berbuat maksiat, takut berbuat yang Allah benci, takut menyelisihi perintah Allah, takut terlihat oleh Allah dalam kemaksiatan, lalu dia menahan hawa nafsunya, maka ya surga ma'walah tempat kembalinya. Surga ma'wa, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada ancaman, ada juga ujian dan janji serta jaminan dari Allah bagi mereka yang mampu mengendalikan nafsunya dan merasa senantiasa disaksikan, dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, saking buruknya memperturutkan hawa nafsu ini, Allah perumpamakan seperti, seperti anjing. Saking buruknya memperturutkan hawa nafsu, ya, maka Allah perumpamakan dia dengan anjing. Apa kata Allah? فَمَثَلُهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan liar, ya, jemaah sekalian, maka perumpamaannya kata Allah seperti anjing. Kalau engkau biarkan anjing itu bersamamu, dia tetap akan mengulurkan lidahnya. Tapi kalaupun engkau ajak dia juga akan mengulurkan lidahnya. Jadi begitulah nafsu. Nafsu itu kalau kita biarkan dia akan manja, jemaah yang dimuliakan Allah. Dia akan manja. Hawa nafsu itu selalu ingin saja. Ya, kaum muslimin rahmati Allah. Maka ini adalah perumpamaan yang sangat buruk, Pak. Diumpamakan seperti anjing, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, jemaah sekalian, kewajiban kita selaku hamba Allah sepanjang hayat kita adalah berusaha untuk mengendalikan nafsu kita dan menjadikannya menjadi keinginan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, jamaah sekalian, pasti akan tersesat dari jalan Allah. Mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, baik dalam syahwat dunia maupun syahwat agama, maka pasti akan tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah." Ya, kata Allah, ketahuilah bahwasanya mereka itu orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, jamaah sekalian, orang-orang musyrik, mereka itu sedang mengikuti hawa nafsunya, kata Allah. Ya, dan siapakah yang lebih tersesat
daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Di memperturutkan hawa nafsu itu bisa dalam hal dunia, ya maaf sekalian, ya dalam hal harta benda, misalnya dalam hal jabatan, jemaah, ya, dalam hal ketenaran, sehingga yang penting tenar mengumbar aurat kemana-mana, misalnya jemaah yang dimuliakan Allah. Yang penting dia mendapatkan makan, dia rela menjual agamanya, seperti itu. Atau nafsu dalam agama, misalnya apa? Dia menyesatkan orang dari agamanya, membuat orang menyimpang, jemaah sekalian, dan seterusnya. Maka ini nafsu yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan tersesat dari jalan dan petunjuk Allah Jalla wa ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Jangan kalian sekali-kali mengikuti nafsu, kalian pasti akan apa? Bengkok. Tidak akan lurus, kata Allah Jalla wa ala. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Jangan mengikuti nafsumu karena dia akan memalingkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang munafik yang mengikuti nafsunya. Dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Jadi syirik jadinya jemaah. Memperturutkan hawa nafsu lebih dari apa? Lebih diagungkan daripada Allah Jalla wa ala, daripada sunnah Rasul, maka ini adalah orang-orang yang terjerembab dalam kesyirikan yang nyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara pujian Allah kepada orang yang mengendalikan nafsunya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terdapat dalam beberapa hadis yang sangat agung sekali. Kita akan jamaah sekalian melihat hadis ini, subhanallah. Itu hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu kata Allah, kata Nabi, dipagari bahan pagarnya itu yaitu segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Jadi kalau kita mau masuk surga jemaah, jadi pagarnya saja, tembok kelilingnya surga itu, ya, itu hanya bisa dimasuki, dibuka dengan amalan-amalan yang tidak disenangi oleh nafsu. Jadi ini belum masuk surga ya Pak, baru temboknya. Kita mau masuk halamannya Pak ya, kayak kita masuk masjid sini, mau buka tembok pagar itu kuncinya, ya. Itu harus dengan amalan yang tidak disenangi oleh nafsu. Baru kita bisa masuk halaman surga. Jemaah. Apa saja amalan yang tidak disukai oleh nafsu, Pak? Salat, jemaah. Tidak disenangi oleh nafsu. Apalagi jemaah sekalian, tilawah Al-Quran. Apa buktinya nafsu tidak senang? Buktinya kalau kita ngaji baru 1 lembar saja sudah ngantuk. Itu artinya nafsu tidak senang. Tapi coba Pak, kalau kita baca buku cerita atau buku novel misalnya, itu kita berjam-jam kuat Pak. Atau sholat misalnya, kalau imamnya bacaannya kepanjangan, maka semuanya pada batuk di belakang, ya kan? Saya pernah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bukan saya yang imam, ada orang lain yang imam, ya. Bacanya kepanjangan. Padahal yang dibaca itu jamaah sekalian hanya apa? Al-Fajr saja. Surah Al-Fajr. Ada Al-Fajr itu sebenarnya tidak panjang, sedang-sedang saja. Tapi karena terbiasa dengan yang pendek sehingga dianggap panjang.
Ya, maka ketika dia jadi imam, belum setengahnya batuk semua masjid. Ya. Batuk jemaah sekalian. Begitu. Kenapa? Karena memang sholat yang panjang itu tidak disenangi oleh nafsu. Nafsu ingin cepat-cepat selesai dah. Jemaah. Gitu. Begitu juga dengan apa? Infak, Pak. Zakat, Bapak Ibu ya. Ini paling tidak disenangi sama nafsu itu. Nafsu pasti akan mengatakan kalau kita mau infak, Pak, jangan banyak-banyak, ntar kurang. Selalu yang dihadirkan apa? Kurangnya. Padahal Allah sendiri berjanji akan menambah, gitu kan. Itu nafsu diiming-imingi apa? Miskin sama nafsu itu. Ya maaf. Kita diiming-iming miskin. Itu kalau kamu infak nanti kamu miskin. Ya. Kalau kamu zakat nanti hartamu berkurang banyak, jangan. Nah, itulah nafsu jemaah. Jadi tidak senang. Karena itu surga itu kata Nabi, ya, pagarnya itu semua yang tidak disenangi nafsu. Jihad fisabilillah tidak disenangi sama nafsu, Pak. Andaikan jihad disenangi oleh nafsu, maka orang-orang munafik di Madinah pasti ikut. Tapi ternyata mereka tidak ikut. Mereka lebih senang apa, Pak? Lebih senang apa? Berteduh di bawah pohon di kebun-kebun mereka. Terutama ketika perang Tabuk, Pak. Ketika terjadi apa? Seruan untuk mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di masa yang sangat panas, di puncak musim panas. Ya maaf. Bayangkan, Pak. Panas di Madinah itu pernah saya pribadi merasakan sampai dengan 59 derajat panasnya. Coba bayangkan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, ya maaf sekalian, itu kalau pakai bis sekarang, Allah alam di masa yang lalu, pakai bis sekarang Bapak Ibu sekalian, paling tidak 3 hari pakai bis, 3 hari, apalagi pakai unta di masa lalu. Maka orang-orang yang imannya tidak kuat, mereka tinggal di Madinah, tidak mau berangkat perang. Ya maaf sekalian. Maka jihad tidak disukai sama nafsu. Nah, inilah Bapak Ibu kuncinya surga itu. Segala sesuatu yang nafsu tidak suka itulah kunci surga. Jadi kalau kita mau jadi ahli surga, harus kita terbiasa, Pak, melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu kita. Sebaliknya kunci neraka, temboknya neraka, wa huffatin nar bisyahawat. Jadi temboknya neraka kata Allah adalah kata Nabi adalah memperturutkan syahwat. Jadi segala sesuatu yang disenangi oleh syahwat itulah temboknya neraka. Jadi mudah membukanya, Pak. Mudah membukanya. Makanya jemaah sekalian, penghuni neraka itu jemaah lebih banyak jemaah sekalian daripada apa? Penghuni surga. Dan neraka itu tidak pernah penuh. Neraka tidak pernah apa? Penuh. Sampai semua manusia yang ditetapkan masuk neraka masuk ke dalamnya, dia pun tidak penuh. Bahkan neraka nanti mengatakan, hal mim mazid, masih ada tambahankah ya Allah? Neraka akan bertanya sama Allah, Pak. Padahal semua manusia ini yang ditakdirkan masuk neraka sudah masuk ke dalamnya. Sudah habislah orang. Tapi neraka berkata, hal min mazid ya Allah, masih ada tambahankah? Tidak penuh-penuh dia. Jemaah dirahmati, saking luas neraka Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin. Baik, dalam hadis yang lain lagi supaya kita bisa memahami ini betapa dahsyatnya nafsu ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Lamma khalaqa Allahu 'azza wa jalla al-jannata wan-nar, arsala Jibril, yakni ila al-jannah." Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah mengutus Jibril ke surga. Jadi diutus ke surga. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Jibril ini, "Unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha."
wahai Jibril, lihatlah kepada surga itu, dan juga lihatlah semua apa yang telah aku janjikan buat hamba-Ku. Jadi yang Allah janjikan untuk kita di surga kelak. Jadi dilihat sama Jibril. Lalu Jibril berkata, Jibril datang, fanadhara ilaiha wa ila ma a'adda Allah azza wa jalla li ahliha fiha, faraja'a ilaihi faqala. Setelah Jibril datang ke surga, melihat surga itu dan persiapannya menyambut orang-orang beriman, maka dia kembali kepada Allah, Jibril ini. Wa izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seseorang mendengar tentang surga itu kecuali dia pingin masuk ke dalamnya. Kecuali dia apa? Pingin masuk ke dalamnya. Fa'amara biha fahujibat bil makarih. Ya. Maka ketika begitu mudah seseorang untuk bisa masuk surga, maka Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, kalau begitu tutuplah surga itu dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu mereka, sehingga tidak mudah orang untuk memasukinya. Jadi disuruh buat apa? Pagar penutupnya jamaah sekalian. Jadi ketika Jibril datang kan begitu mudah masuk surga itu dan begitu indah. Lalu Allah mengatakan kalau gitu tutup surga itu dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Wa qala irji' ilaiha. Setelah Allah tutupi surga itu dengan al-makarih tadi, maka Jibril disuruh untuk balik. Coba lihat sekali lagi surga itu seperti apa sekarang. Maka Jibril berkata, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Ya Allah, setelah surga itu Engkau tutupi, saya khawatir ya Allah, jangan-jangan tidak ada satupun yang memasukinya. Karena sulitnya masuk surga. Jibril sendiri mengatakan, ya Allah, saya khawatir jangan-jangan sangat sedikit yang bisa masuk ya Allah. Karena susahnya membuka surga itu jemaah. Karena ditutupi dengan apa? Hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian memerintahkan Jibril untuk mendatangi neraka. Fanzur ila an-nar wa ila ma a'adtu li ahliha fiha faja'aha fanadhara ilaiha wa ila ma a'adda laha li ahliha fiha fa idza yarkabu ba'daha ba'dha. Maka Jibril jemaah datang ke neraka. Dilihat neraka itu seperti apa dan apa yang Allah persiapkan sebagai hukuman bagi hamba, sebagai azab. Maka dia melihat jemaah sekalian neraka itu memakan apa? Satu dengan yang lainnya, saling memakan neraka itu jemaah. Yarkab ba'daha ba'dha itu artinya saling memakan, saking ganasnya neraka itu jemaah, saling memakan. Ya, antara neraka dengan neraka. Faraja'a ilaihi faqala wa 'izzatuka la yasma'u biha ahad fayadkhulaha. Ya. Jibril berkata, "Ya Allah, demi keagunganmu, tidaklah seseorang mendengar tentang neraka itu kecuali tidak ada yang mau masuk." Jadi kalau orang dengan neraka, Pak, tidak ada yang mau masuk neraka. Ya. Maka Allah perintahkan agar neraka itu apa? Dipagari, ditutupi dengan sesuatu yang terkait dengan syahwat. Jadi dibuat jamaah sekalian, temboknya itu, pagarnya itu, penutupnya itu dibuat dengan sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk mendatanginya. Maka kata Jibril, wa izzatuk laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, setelah neraka ini dipagari dengan syahwat, maka saya khawatir jangan-jangan tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka itu. Kenapa? Karena isinya syahwat. Semua yang disenangi oleh nafsu, Bapak Ibu. Ya.
Dan terbukti Pak saat ini hal-hal yang berkaitan dengan syahwat sangat digemari. Bukan saja orang kafir, tapi orang Islam pun banyak yang gemar syahwat, jemaah sekalian. Syahwat itu kan bisa berupa harta. Siapa yang tidak senang harta? Bisa berupa jabatan. Siapa yang tidak suka jabatan saat ini? Jemaah sekalian, syahwat. Maka perzinahan di mana-mana. Bisa berupa wanita, Bapak Ibu. Bisa berupa wanita syahwat itu. Dan ini yang paling dahsyat sekarang ini. Jadi musuh-musuh Islam hari ini, Yahudi, Nasrani, ya, dan kaum liberal, jamaah sekalian, dan para misionaris saat ini, mereka, jamaah sekalian, mempertontonkan program-program yang mengikat kaum muslimin dengan nafsu sekarang ini. Baik itu televisi, media sosial internet, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, jemaah sekalian, dan yang lainnya, semuanya diikat dengan nafsu. Bahkan YouTube, Pak. Coba sekarang kalau kita mau buka YouTube, niatnya kan buka ceramah, tapi yang keluar duluan apa? Yang keluar duluan nafsu. Iklan-iklan yang berbau syahwat. Padahal kita sudah berusaha untuk mencari kajian. Ya, kajian tentang puasa. Keluar iklan dulu. Begitulah cara musuh-musuh Islam untuk mengikat umat Islam agar hatinya terpaut dengan hawa nafsu. Ada enggak Pak YouTube yang tidak ada iklannya? Ada, Bapak Ibu sekalian. Ada, jemaah sekalian. Kalaupun ada iklannya, iklan yang baik-baik itu ada. Tapi tentu jemaah sekalian, ada link khusus, beberapa link gitu. Ya, jadi tidak semua. Tapi kalau kita masuk YouTube yang umum, tetap ada iklan yang berbau nafsu seperti itu. Dan anak-anak kita, jemaah sekalian, terbiasa dengan hal-hal seperti itu saat ini. Ya, maka kewajiban kita orang tua membentengi mereka, Pak. Apalagi sekarang ini segala sesuatunya pasti pakai HP. Mau belajar pun pakai HP, Pak. Kalau anak-anak tidak pakai HP, belajar ketinggalan. Maka tidak bisa kita kontrol setiap saat. Apalagi bapak ibu yang bekerja di kantor, anak-anak mesti daring dari rumah, ketinggalkan HP. Maka anak-anak harus memiliki filter yang kuat, saringan yang kuat, bapak ibu. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian, terutama pada masa-masa sekarang ini jemaah sekalian. Maka Jibril mengatakan, saya khawatir ya Allah, ya, setelah engkau hiasi neraka itu dengan syahwat, saya khawatir tidak ada yang selamat darinya. Padahal hakikatnya neraka itu dijauhi, Pak. Neraka itu dijauhi hakikatnya. Tapi ketika dihiasi dengan syahwat, maka semua orang senang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syahawatil ghaib, ya, fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Perkara yang paling aku takuti dari kalian, kata Nabi, adalah syahawatul ghaib. Syahawatul ghaib itu artinya dorongan untuk menyimpang. Dorongan untuk menyimpang dari agama yang lurus. Maka sekarang kan banyak, Pak, ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang batil. Kita diajak untuk menyimpang dari agama ini, dari sunnah Rasul SAW. Ya. Kemudian kata beliau, dan syahwat yang ada di perut. Syahwat yang ada di perut. Dan syahwat yang ada di kemaluan. Ya. Dan hal-hal yang menyesatkan dari jalan Allah. Maka ini semuanya ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah ingatkan kita, terutama orang beriman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa. Arti tunduk kepada perintah agama, tunduk kepada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita betul-betul beriman, pastilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menundukkan hawa nafsu kita, jemaah. Menundukkan hawa nafsu kita agar apa? Tetap dalam koridor yang Allah senangi, yang Allah ridai, dan juga diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah syaratnya orang beriman. Karena itu kita berusaha Bapak Ibu, walaupun serangan syahwat ini begitu dahsyat di masa ini, ya, di depan kita, belakang kita, di atas, di bawah kita, ya, bahkan saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur, syahwat ini luar biasa, ya. Bahkan untuk menundukkan pandangan pun hari ini begitu susahnya, Pak. Ya, karena itu mari kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Tetap berusaha dan berusaha. Ketika kita ternyata suatu hari sudah berusaha tapi masih terjerumus, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar, perbaharui taubat setiap hari, guna hati kita selalu apa? Dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka sebagai akhir barangkali agar kita selamat dari syahwat ini, jemaah sekalian, ada 3 kuncinya kata Nabi agar kita selamat dari syahwat ini. Yang pertama, taqwallahi fis sirri wal alan. Ini kiat yang pertama agar selamat dari syahwat, yaitu bertakwalah kepada Allah baik dikala sendiri maupun dikala ramai. Bertakwalah kepada Allah ketika Anda tersembunyi dari orang atau di tengah keramaian. Jadi takwa itu jangan cuma ketika dilihat orang, tapi dikala sendiri pun tetap kita menjaga takwa kita kepada Allah. Ya. Ini resep yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, al-qaulu bil haqqi fir ridha was sakhat. Tetap menjaga ucapan yang hak baik ketika ridha maupun ketika marah. Arti jangan perturutkan nafsu ketika marah. Jadi seimbang ketika kita mengucapkan yang baik, ketika kita ridha ucapkan yang baik, ketika marah pun tetap menjaga ucapan agar tetap baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal qasdu fil ghina wal faqr, ya, berlaku sederhana baik ketika kaya maupun ketika miskin. Ketika kaya tidak berlebihan, ketika miskin juga tidak tidak menghinakan diri, tapi seimbang di dalam berperilaku. Kaya miskin sama, yang dirahmati Allah. Jadi pejabat, jadi rakyat sama, tetap sederhana, tetap seimbang hidupnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya semua yang kita miliki bukan milik kita, Pak, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa ala. Demikian yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita jemaah sekalian, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah jauhkan dari syahwat yang buruk, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.